Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Raisa dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Langsung saja di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Video kali ini untuk memenuhi tugas UTS. Langsung saja kita menjawab ke pertanyaan yang pertama, yaitu menjelaskan apa itu pengertian pendidikan dan ilmu pendidikan. Jadi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Kemudian ilmu pendidikan adalah uraian secara sistematis dan ilmiah tentang bimbingan atau tujuan pendidikan kepada anak-anak didik dan perkembangan agar ia tumbuh secara wajar, berbudi baik, sebagai anggota masyarakat yang hidup selaras dan seimbang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baiklah, lanjut ke jawaban yang kedua, yaitu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan pendidikan sebagai sistem. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan menurut salah satu ahli, yaitu George Kneller, kata teori mempunyai dua makna sentral, yaitu yang pertama adalah teori dapat menunjuk suatu hipotesis yang telah diverifikasi dan diobservasi atau eksperimen. Memandang teori dalam artian ini teori pendidikan pengembangan. Kemudian teori dapat merupakan sinonim umum untuk pemikiran sistematik. Memandang teori ini pendidikan telah menghasilkan banyak teori. Dan pendidikan sebagai sistem. Sistem adalah suatu rangkaian keseluruhan, kebulatan, kesatuan, dan komponen-komponen yang saling berinteraksi atau interdependensi dalam mencapai tujuan. Suatu sistem mendukung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adanya suatu kesatuan organis, adanya komponen yang membentuk kesatuan organis, adanya hubungan keterkaitan antara komponen satu dengan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan faktor-faktor pendidikan. Jadi dalam pendidikan terdapat beberapa faktor-faktor. Yang pertama yaitu ada faktor tujuan. Jadi dalam kegiatan pastinya kita akan membahas apa yang akan kita tuju. Dalam pembahasan tersebut pastinya yang akan membawakan dampak positif, salah satunya bagaimana cara mencerdaskan peserta didik. Kemudian yang kedua itu faktor pendidik. Dalam faktor pendidik dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama pendidikan menurut kodrat. Jadi pendidikan kodrat ini yang diberikan kepada orang tua kepada anaknya melalui kasih sayang. Kemudian pendidik yang kedua yaitu pendidikan menurut jabatan. Guru diberi tanggung jawab oleh orang tua murid untuk mengajarkan sikap-sikap baik sebagai kelanjutan orang tua dari rumah. Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor kedua untuk peserta didik setelah keluarga, di mana lingkungan juga berpengaruh untuk pertumbuhan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu faktor materi, yaitu merupakan sebuah faktor yang berupa materi yang akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Materi yang akan disampaikan merupakan materi yang baru atau yang lagi banyak dibicarakan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.